Tepat di bawah gemerlap kembang api tahun baru yang seharusnya menjadi simbol harapan, seorang wanita bernama Aruna harus menelan kenyataan pahit saat suaminya memilih untuk mengakhiri segalanya demi wanita lain. Tanpa harta dan tanpa harga diri yang tersisa, Aruna dibuang begitu saja ke dalam dinginnya malam. Namun siapa sangka bahwa luka itu justru menjadi bahan bakar bagi transformasi yang tak terbayangkan. Dari seorang ibu rumah tangga yang terabaikan, ia bangkit menjadi sosok penguasa di dunia karir yang begitu gemilang, hingga tiba saatnya takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah meja rapat besar yang menentukan segalanya. Di sana, posisi mereka berbalik 180 derajat, meninggalkan sang mantan suami dalam penyesalan terdalam saat melihat Aruna yang kini jauh lebih bersinar dan tak terjangkau. Akankah Aruna memberikan pengampunan, atau justru ini saatnya ia menunjukkan bahwa kesuksesan adalah bentuk pembalasan yang paling elegan? Terima kasih sudah mengikuti penggalan kisah Aruna. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman pembaca semua. Kalian sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Suara trompet dan dentum kembang api di kejauhan seharusnya menjadi simfoni kebahagiaan bagi setiap pasangan yang merayakan pergantian tahun. Namun, di balkon rumah mewah yang bernuansa minimalis itu, Aruna merasa seolah berdiri di atas bongkahan es yang siap retak kapan saja. Mengenakan gaun satin berwarna biru malam yang ia persiapkan khusus untuk menyambut tahun baru bersama suaminya, Aruna membawa 2 gelas minuman hangat. Matanya tertuju pada Baskara, pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir, namun kini terasa seperti orang asing yang tak tersentuh. Baskara tidak sedang menatap langit yang berwarna-warni. Pandangannya terpaku pada layar ponsel dengan jemari yang menari lincah, sesekali menyunggingkan senyum tipis yang bukan untuk Aruna. Di bawah gemerlap cahaya tahun baru yang megah, Aruna menyadari bahwa sementara dunia merayakan awal yang baru, kisah cintanya justru sedang menuju titik akhir yang paling menyakitkan. Ia berdiri sendirian di tengah kemewahan, menyadari bahwa hatinya mulai hancur tepat saat kalender berganti angka. Sisa-sisa cahaya kembang api yang memudar di langit malam tidak mampu mengusir kegelapan yang mulai merayap di benak Aruna. Setelah Baskara beranjak tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, selain keluhan tentang rasa kantuk, Aruna terdiam di ruang tengah yang luas. Langkah kakinya membawa wanita itu menuju ruang kerja suaminya, sebuah ruangan beraroma kayu cendana yang biasanya menjadi zona terlarang bagi siapapun saat sang pemilik sedang sibuk. Namun malam ini, pintu itu sedikit terbuka, seolah mengundang Aruna untuk mencari jawaban atas kebekuan yang ia rasakan. Aruna menemukan sebuah kotak kecil beludru berisi kalung berlian dengan liontin tetesan air, namun harapannya sirna ketika ia menemukan secarik kartu kecil bertuliskan, "Untuk pusat duniaku, terima kasih telah membuat tahun ini jauh lebih berwarna. Aku mencintaimu, M." Huruf M itu menghantam kesadaran Aruna bagaikan godam yang menghancurkan seluruh dinding pertahanannya, menyadarkannya bahwa ia bukan lagi pusat dunia pria itu. Kepercayaan yang hancur itu menyisakan rongga besar di dada Aruna, membuatnya terjaga sepanjang malam hingga fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram. Pagi itu, Baskara bahkan tidak muncul di meja makan untuk menyentuh sarapan yang telah Aruna siapkan. Pria itu pergi terburu-buru dengan alasan urusan kantor yang mendesak. Hingga jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi di hari berikutnya, saat suara deru mobil terdengar berhenti di halaman depan. Saat suaminya melangkah melewati ruang tamu menuju tangga, indera penciuman Aruna menangkap aroma parfum wanita yang sangat tajam. Perpaduan antara bunga melati dan vanila yang sangat manis. Baskara bahkan tega mengatakan bahwa hari-hari Aruna yang hanya diisi dengan urusan rumah tangga, telah membuatnya menjadi wanita yang membosankan dan picik. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatannya sendiri. Meninggalkan Aruna yang terpaku membisu saat suaminya melangkah naik tanpa rasa bersalah sedikit pun. Langkah kaki yang menjauh itu meninggalkan keheningan yang lebih pekak dari sebelumnya. Memaksa Aruna untuk menelan pahitnya penghinaan yang baru saja dilontarkan suaminya.
Esok harinya, sosok yang memperkenalkan dirinya sebagai Maya datang ke rumah dengan tatapan yang menyapu setiap sudut interior dengan ekspresi meremehkan. Ia tidak membawa amarah, melainkan sebuah ketenangan yang justru jauh lebih mengancam. Maya meletakkan sebuah ponsel di atas meja kopi, memperlihatkan deretan foto kemesraan dirinya dan Baskara di berbagai tempat mewah. Maya menekankan bahwa cinta saja tidak cukup untuk pria dengan ambisi sebesar Baskara. Ia butuh koneksi dan kecerdasan yang setara. Setiap kata yang keluar dari bibir Maya seolah menguliti harga diri Aruna, membuatnya sadar bahwa dirinya telah dianggap sebagai beban dalam tangga karir yang sedang didaki oleh pria yang ia cintai. Setelah tamu tak diundang itu pergi dengan senyum kemenangan, Aruna hanya terduduk lesu sembari menatap lantai marmer yang kini terasa sangat dingin. Namun, rasa sedih itu perlahan bermutasi menjadi keberanian yang selama ini terkubur dalam-dalam. Ketika deru mobil Baskara memasuki garasi, Aruna berdiri tegak di tengah ruangan, menyodorkan bukti-bukti perselingkuhan suaminya. Bukannya merasa malu, Baskara justru menghempaskan tas kerjanya dengan kasar dan menyatakan bahwa hubungannya dengan Maya adalah kebutuhan strategis untuk menyelamatkan perusahaannya yang sedang goyah. Di tengah deru hujan yang lebat, Baskara akhirnya mengucapkan kalimat yang paling ditakuti Aruna. Ia menginginkan perpisahan secepatnya. Ia menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk pesangon, sebuah penghinaan terakhir yang membuat harga diri Aruna benar-benar tercabik di bawah gemuruh badai bulan Januari. Tawaran uang yang dilemparkan Baskara di atas meja tidak ia sentuh sama sekali. Baginya, martabat tidak memiliki label harga. Dengan gerakan yang perlahan namun pasti, Aruna melangkah menuju kamar mereka untuk terakhir kalinya. Hanya meraih sebuah koper tua dan ijazah sarjana ekonominya yang telah bertahun-tahun tersimpan di dalam map berdebu. Baskara hanya berdiri mematung di ambang pintu saat Aruna melangkah keluar melewati koridor yang penuh dengan bingkai foto pernikahan mereka. Ia masuk ke dalam taksi tanpa tahu secara pasti kemana tujuan akhirnya. Malam itu berakhir di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang ia sewa dengan sisa tabungan pribadinya yang terbatas. Aruna berdiri di depan cermin kusam, berbisik pada dirinya sendiri bahwa mulai besok ia tidak akan lagi dikenal sebagai bayangan seseorang. Keesokan paginya, sinar matahari yang menembus celah ventilasi kontrakan sempit itu menjadi alarm alami yang membangunkannya dari tidur yang tidak nyenyak. Aruna segera menyisir kolom lowongan pekerjaan di internet, mengirimkan puluhan surat lamaran meski ia tahu celah 5 tahun tanpa pengalaman kerja akan menjadi batu sandungan. Keberuntungan mulai menyapa saat ia bertemu dengan Pak Satria, direktur kreatif di sebuah firma ternama. Satria memberikan Aruna sebuah tantangan untuk menyusun konsep kampanye dalam waktu 1 jam. Jemari Aruna mulai menari di atas kertas, menuangkan segala ide yang selama ini hanya ia simpan dalam kepala. Saat Aruna menyerahkan hasilnya, Pak Satria tersenyum tipis dan mengatakan bahwa Aruna memiliki insting yang langka. Tawaran magang akhirnya ada di tangan, menjadi titik terang pertama di tengah badai yang belum sepenuhnya reda. Di sela-sela kesibukannya mempelajari perangkat lunak pemasaran yang baru, Aruna secara tidak sengaja mendengar kabar mengenai gejolak di bursa saham yang melibatkan perusahaan Baskara. Rasa penasaran membawanya menelusuri berita keuangan, hingga ia menemukan fakta bahwa perusahaan suaminya tengah berada di ambang pailit akibat manajemen aset yang buruk. Fakta-fakta mulai tersusun. Kedekatan Baskara dengan Maya ternyata adalah langkah putus asa untuk mengamankan suntikan modal dari ayah Maya, yang merupakan seorang konglomerat. Aruna merasa sesak saat menyadari bahwa pengabdiannya selama ini dibalas dengan skenario penipuan yang sangat rapi. Rasa iba yang sempat tersisa kini menguap sepenuhnya, berganti dengan semangat baru yang lebih membara untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tegak tanpa harus bergantung pada kepalsuan orang lain. Aruna memutuskan untuk melakukan perombakan total pada pola pikir dan penampilannya, menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk mengikuti kursus sertifikasi digital marketing di malam hari. Penampilannya berubah, ia memangkas rambutnya menjadi potongan bob yang tegas dan mengenakan pakaian kerja yang memancarkan aura profesionalisme. Perubahan ini tidak luput dari perhatian Pak Satria, yang semakin sering memberikan tanggung jawab besar kepadanya.
Kelelahan fisik yang ia rasakan setiap pulang kerja terasa jauh lebih bermartabat dibandingkan kelelahan batin yang dulu ia alami saat harus melayani ego besar Baskara. Aruna menyadari bahwa kecantikan sejati seorang wanita terpancar saat ia memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri, sebuah kemerdekaan yang selama ini ia lupakan demi menjadi bayang-bayang orang lain. Ujian sesungguhnya datang ketika firma tempatnya bekerja memenangkan tender besar. Aruna melangkah masuk ke ruang konferensi dengan tenang, namun jantungnya sempat berhenti berdetak sesaat ketika ia melihat Baskara dan Maya duduk di jajaran petinggi klien. Ruangan seketika terasa mencekam, namun Aruna segera menarik nafas panjang dan memulai presentasi tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan. Suara Aruna menggema dengan penuh otoritas, menjelaskan visi masa depan perusahaan yang lebih berkelanjutan. Baskara tampak terpaku, matanya tidak bisa lepas dari sosok wanita di depannya yang kini tampil begitu bersinar dan berwibawa. Sementara itu Maya tampak gelisah, menyadari bahwa pusat perhatian semua orang di ruangan itu telah berpindah sepenuhnya kepada Aruna sebagai panggung pembuktian kesuksesannya. Setelah rapat berakhir, Baskara mencegat Aruna di koridor dan mulai meratap tentang betapa kacaunya situasi di kantornya, serta sifat Maya yang manipulatif. Pria itu tanpa malu mengutarakan bahwa ia merindukan ketenangan yang dulu selalu Aruna berikan. Aruna menatap mantan suaminya itu dengan tatapan datar, menyadari bahwa penyesalan Baskara bukan muncul karena cinta yang tulus, melainkan karena ia sedang berada di titik terendah. Aruna hanya menjawab bahwa masa depan tidak pernah dibangun di atas puing-puing masa lalu yang sudah dihancurkan sendiri oleh pemiliknya. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Baskara sendirian di koridor yang dingin dengan kesadaran bahwa pintu hati Aruna telah terkunci rapat dan kuncinya telah ia buang jauh-jauh. Penolakan tegas itu memicu dendam membara di hati Maya yang merasa harga dirinya tercoreng. Dengan licik, Maya mulai memanfaatkan pengaruh ayahnya untuk merusak reputasi Aruna dengan menyebarkan fitnah bahwa Aruna memenangkan tender melalui jalur tidak sehat. Maya bahkan mengirimkan dokumen palsu ke meja direksi yang menyiratkan manipulasi data anggaran oleh Aruna. Suasana kantor yang awalnya penuh apresiasi kini berubah menjadi bisikan sinis. Aruna yang merasakan perubahan itu mencoba tetap tenang. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti digital untuk mematahkan tuduhan tersebut. Ia tahu bahwa dalam dunia profesional, kebenaran butuh pembuktian konkret. Maya tidak menyadari bahwa Aruna yang sekarang adalah seorang pejuang yang tidak akan membiarkan kerja kerasnya dihancurkan oleh kebohongan. Ketegangan mencapai puncaknya saat Pak Satria memanggil Aruna ke ruang rapat utama di depan para petinggi firma yang menghakimi. Aruna datang membawa diska lepas berisi rekaman jejak digital yang membuktikan keaslian setiap data anggaran yang ia susun. Dengan suara yang tenang, ia membedah setiap tuduhan satu persatu dan menunjukkan bukti adanya akses ilegal dari perangkat pribadi milik Maya. Ruangan mendadak hening ketika Aruna memutar rekaman suara suap yang dilakukan Maya kepada oknum admin. Dewan direksi yang awalnya ragu kini berbalik memberikan dukungan penuh kepada Aruna. Hari itu, Aruna berhasil membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi ia jatuh, melainkan oleh seberapa berani ia berdiri untuk memperjuangkan kebenaran. Kemenangan moral tersebut menghancurkan kredibilitas Maya di mata publik. Dan Baskara muncul kembali di lobi kantor Aruna dengan penampilan yang berantakan. Ia memohon dengan suara gemetar, menjanjikan hidup tenang bersama jika Aruna mau membantunya memulihkan nama baiknya. Ini adalah momen di mana sisi lembut hati Aruna diuji. Namun ia menatap Baskara dengan rasa iba karena melihat seorang pria yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Aruna melepaskan pegangan tangan Baskara dengan lembut namun tegas, menyatakan bahwa bantuan yang Baskara butuhkan bukan berasal dari dirinya. Dengan satu langkah mantap ke dalam lift, Aruna menutup pintu masa lalunya rapat-rapat. Memilih untuk tetap setia pada jalur karir dan kemandirian yang telah memberinya kebahagiaan sejati. Keesokan harinya, Aruna mengembalikan kotak beludru merah berisi kalung berlian yang dulu ia temukan kepada Baskara melalui jasa pengiriman resmi. Kalung itu bukan lagi simbol rasa sakit, melainkan bukti terakhir bahwa ia telah melepaskan diri dari segala keterikatan material yang pernah menjebaknya. Pengembalian barang tersebut memberikan ruang baru untuk ambisi-ambisi yang lebih besar dalam hidupnya. Di kantor, Aruna bertransformasi menjadi pemimpin tim yang visioner dalam proyek ekspansi internasional. Ia membuktikan bahwa luka masa lalu bisa menjadi bahan bakar yang sangat kuat untuk mencapai performa kerja yang luar biasa. Aruna sibuk menata ulang apartemen barunya yang hangat,
di mana tidak ada lagi aroma parfum asing, melainkan aroma kebebasan dan harapan baru. Harapan itu akhirnya mewujud nyata ketika Aruna dinominasikan sebagai Employee of the Year tingkat nasional. Malam penganugerahan itu menjadi saksi transformasi total. Ia hadir dengan aura kepercayaan diri yang kuat tanpa perlu didampingi oleh siapapun untuk merasa utuh. Saat namanya dipanggil sebagai pemenang utama, cahaya lampu sorot menyambutnya dengan hangat. Dalam pidatonya, Aruna mengingatkan pentingnya menemukan kekuatan di dalam diri sendiri saat dunia terasa runtuh. Di luar gedung, namanya terpampang besar pada papan reklame digital pusat kota, tempat yang dulu ia pandangi dengan rasa rendah diri. Aruna menyadari bahwa penghargaan sesungguhnya adalah rasa damai yang ia temukan saat ia mampu mencintai dirinya sendiri lebih dari ia mencintai ekspektasi orang lain. Setelah keriuhan pesta mereda, Aruna pulang ke apartemennya dan menyeduh teh hangat sambil duduk di balkon. Keheningan malam bukan lagi musuh, melainkan sahabat karib yang memberikan ruang bagi jiwanya untuk bernafas lega. Aruna mulai mendirikan sebuah yayasan kecil untuk melatih keterampilan digital bagi para perempuan yang mengalami kegagalan rumah tangga agar mereka bisa mandiri. Berdamai dengan diri sendiri berarti mampu merangkul luka masa lalu dan menjadikannya cahaya bagi orang lain. Setiap pagi, Aruna menyambut matahari dengan senyuman tulus, menyadari bahwa ia telah berhasil membangun istananya sendiri di atas puing-puing reruntuhan masa lalu. Hidupnya kini adalah tentang pertumbuhan, ketenangan, dan cinta yang ia berikan kepada dirinya sendiri. Kontras dengan kedamaian Aruna, Baskara terduduk lesu di dalam mobil tuanya, menatap layar LED raksasa yang menampilkan profil Aruna sebagai tokoh inspiratif. Kejayaan Baskara telah runtuh bersamaan dengan skandal investasi maya, meninggalkan dirinya dalam jeratan utang. Ia teringat betapa sombongnya ia saat mengusir Aruna, dan kini menyadari bahwa ia telah membuang pilar ketenangan hidupnya. Maya telah meninggalkannya begitu saja saat badai finansial menerjang. Ada rasa malu yang begitu besar yang menahan Baskara untuk mendekati Aruna. Ia sadar dirinya hanyalah kerikil kecil di jalan yang sedang dilalui Aruna dengan megah. Baskara hanya bisa menatap dari kejauhan, menelan pahitnya kenyataan bahwa ia telah membuang permata berharga demi mengejar fata morgana yang menyisakan kehampaan. Aruna kemudian melangkah ke atas podium seminar pemberdayaan perempuan, berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyintas yang hebat. Ia bercerita tentang bagaimana Januari yang penuh air mata setahun lalu justru menjadi musim tanam bagi kekuatan yang ia miliki sekarang. Pesan penutupnya sangat mendalam. Jangan pernah membiarkan orang lain memegang kendali atas kebahagiaan pribadimu. Aruna membuktikan bahwa dengan memperbaiki diri dan menjaga integritas, karir yang gemilang akan datang sebagai bonus dari keteguhan hati. Aula dipenuhi tepuk tangan yang merayakan bangkitnya harapan baru. Di atas panggung itu, Aruna merasa misinya telah terpenuhi. Ia telah mengubah luka pribadinya menjadi obat bagi banyak jiwa yang sedang berjuang, mencari jalan pulang menuju diri mereka sendiri. Kini, kalender kembali menunjukkan angka di penghujung tahun. Dan Aruna berdiri di balkon kantor barunya yang terletak di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit. Saat detik-detik menuju pergantian tahun dimulai, ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang tangguh, namun tetap memiliki kelembutan. Ia menyadari bahwa sebuah pengkhianatan seringkali hanyalah cara semesta untuk menyelamatkan kita dari masa depan yang salah. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 12, kembang api kembali menghiasi langit dengan warna-warni megah. Aruna tersenyum lebar, sebuah senyuman kemenangan yang tulus. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan, menutup pintu masa lalu dengan rapat, dan siap menyambut fajar baru dengan hati yang telah utuh sempurna.